wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Besok tanggal 2 Mei, apa kalian tahu diperingati sebagai hari apa? Hari Pendidikan, Bu. Benar, apakah kalian tahu sejarah diperingatinya Hari Pendidikan? Kurang tahu, Bu. Baik, yuk kita ke perpustakaan, akan Ibu ceritakan kisahnya. Yogyakarta, 2 Mei 1889, lahirlah seorang anak bangsawan yang secara fisik berbeda dengan anak pada umumnya. Ayahnya, seorang pangeran, memberikan nama panggilan lucu untuk anaknya. Kiai Abdul Rahman sudah lihat anak saya. Saya punya agak buncit, kita perlu saja dia cemburu. Saya khawatir apakah anak ini bisa membawa nama baik keluarganya nantinya. Dimas, jangan khawatir, coba dengar suara tangisan yang lembut gelap. Nasihatnya akan diikuti oleh banyak orang. Dia akan jadi pemuda yang penting. Anak itu akan saya beri nama Raden Mas Waldi Suwingat. Yuk kita ke dalam, Ki. Waldi tumbuh menjadi anak yang taat beragama dan menyayangi teman-temannya. Waldi kecil mempunyai seorang sahabat dari golongan rakyat biasa bernama Saliman. Saliman sering diajak bermain oleh Suwardi memasuki wilayah Pakualaman. Tak jarang dia harus bertengkar dengan singa-singa Belanda untuk membela temannya. Lihatlah teman Suwardi, bajunya lusuh, kotor lagi, tidak pantas bermain di tempat nyurap seperti ini ya. Hei rakyat jelata kamu, kalian bicara apa? Apa ada masalah denganku? Ayo kita selesaikan. Jangan khawatir teman, aku akan selalu membela kamu. Dan Mas, mengapa Dan Mas mau berteman dengan rakyat seperti saya? Aku pernah diajak oleh Ibu melihat Candi Borobudur. Dari halamannya ada stupa yang indah di puncak candi, kata Ibu. Tidak akan ada di sana jika tidak ada batu-batu di bawah yang menopangnya. Batu-batu itu adalah rakyat stupa, adalah raja. Oh iya, dan aku akan bersekolah LILS. Tidakkah kamu ingin juga bersekolah bersamaku seperti anak-anak Belanda? Tentu, tapi bagaimana mungkin, dan saya hanya anak biasa. Jangan khawatir, aku akan bicara dengan ayahku. Sudah sore, yuk aku antar pulang. Begitu sedihnya Suwardi mendengar perkataan sang ayah bahwa sahabatnya tidak diperbolehkan sekolah oleh pemerintah Belanda. Sahabatku tidak diperbolehkan untuk sekolah hanya karena dia rakyat biasa. Belanda benar-benar tidak adil. Suatu saat akan kubuat sahabatku dan semua anak dari golongan rakyat biasa
bisa. Aku harus rajin belajar, aku harus menjadi orang yang hebat. Suwarti tumbuh menjadi sosok pemuda yang taat beragama, rajin dan pandai. Suwarti meneruskan pendidikannya di sekolah kedokteran Pribumi atau Setopian. Aku Cipto Mangunkusumo. Saya Suwarti. Saya Sutomo. Kami sedang membicarakan nasib kaum pribumi. Bagaimana pendapatmu? Saya merasa sedih dengan kata keburukan ini. Sebagian besar rakyat kita seperti pasrah dengan keadaan dan tidak mau melawan perlawanan yang ada, juga masih bersifat kedaerahan. Hal itu juga yang aku pikirkan. Kita harus melakukan pergerakan. Mari kita rundingkan dengan yang lebih berpengalaman. Ayo kita menemui Dokter Wahidin dan berdiskusi lebih lanjut. Hasil diskusi para pelajar Setopia dengan gagasan Dr. Soedirohoesodo melahirkan organisasi pergerakan nasional, yaitu Budi Utomo. Pada tahun 1910, Suwarti tidak dapat melanjutkan pendidikannya di Setovia karena sakit-sakitan. Namun, hal itu tidak mematahkan semangatnya. Suwarti sangat aktif di bidang jurnalistik. Melalui bidang itulah dia bertemu dengan sahabatnya, Julius Dekker. Aku sangat tertarik dengan tulisan-tulisanmu, Suwarti. Kamu mengajak rakyat India untuk bersatu dan menyadarkan mereka untuk berani merdeka. Menurut saya, kita harus menularkan sikap berani dan rela berkorban demi bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Hindia harus lepas dari Belanda. Sebagai campuran berdarah, Hindia keluargaku juga diperlakukan secara tidak adil. Kita baru sangat setuju, ini jalan kita membentuk pemikiran rakyat untuk bersatu dan berani membela tanah airnya. Aku juga setuju kesetaraan adalah langkah awal dari persatuan. Persatuan dapat mewujudkan keberanian untuk merdeka. Tanggal 25 Desember 1912, tiga serangkai tersebut mendirikan Inbesi, partai sebagai partai politik pertama yang bertujuan untuk membangun rasa patriotisme terhadap tanah air. Suatu hari beredarlah kabar bahwa Belanda akan merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari jajahan Prancis dengan menarik iuran rakyat pribumi. Suwarti yang mendengar hal itu lalu membuat kritikan yang tajam kepada Belanda. Kritikan itu berjudul "Seandainya aku orang Belanda, Gubernur Jenderal Hidegkup yang mengetahui pun marah."
Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan mengadakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya sejajar dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh pribumi memberikan sumbangan untuk dalam perayaan itu. Berani orang itu kalian berdua sekali dan tangkap suatu dan dua ya. Suatu pun ditangkap dan atas permintaannya ia diasingkan ke Belanda. Di Belanda menghabiskan masa pengasingannya dengan mempelajari buku-buku karya pakar pendidikan barat. Suwardi pun berhasil membangun sistem pendidikannya sendiri untuk Indonesia. Pendidikan adalah hal inti dalam membangun peradaban. Ia berhasil memperoleh Eurovisi Akta, sebuah ijazah pendidikan yang sangat bergengsi dari Eropa. Kembalinya dari pengasingan, dua di tempat beberapa kali masuk penjara karena kritikannya terhadap Belanda sampai pada akhirnya pada 3 Juli 1922 sebagai tonggak perjuangan di bidang pendidikan ia mendirikan sekolah untuk pribumi dengan nama Perguruan Nasional Taman Siswa. Ia pun mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene lungguh yer. Ki Hajar senang karena kalian bersikap sopan terhadap yang lebih tua. Ruh dari pendidikan itu karakter yang ger. Jadilah pribadi yang berbudi luhur. Cintailah negeri kita ini, negeri yang sampai sekarang masih berada di bawah tindasan penjajah. Perjuangkan negeri kita untuk merdeka melalui bidang yang kalian kuasai. Bisa, Ger? Bisa, Ki. Bagus. Sekarang kalian lanjut belajar ya. Inggih, Ki.
Hajar menjadi pimpinan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat bersama Soekarno, Hatta, dan Mas Mansur. Mereka melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, perjuangan melawan penjajah tidak harus dengan mengangkat senjata ya. Oh iya, kalian pasti tahu Jenderal Sudirman. Beliau juga hasil didikan sekolah taman siswa loh. Masya Allah, keren ya Bu. Iya, saat Indonesia sudah merdeka, Ki Hajar diangkat menjadi Menteri Pendidikan karena prestasi dan keberaniannya mendirikan tonggak pendidikan di Indonesia. Lalu, hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan. Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yang salah satunya dipakai dalam lambang Menteri Pendidikan kita. Ada 3 semboyan beliau, Ing Marsungsung Tulodo, Ing Majamangun Kanso, dan Tuturi Handayani. betul. Bel sudah berbunyi, yuk kita kembali ke kelas. Ki Hajar Dewantara, saya lantik engkau menjadi